Sebagai narasumber adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haryadi Karto Diharjo MS untuk menyampaikan paparan terkait dengan urgensi prakondisi sosial dalam Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS secara nasional. Untuk kami persilakan Pak Prof. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Saya akan share screen. Dengar suara. Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi hari ini saya akan menyampaikan mengenai prakondisi sosial secara khusus yang tidak bisa dilepaskan dari persoalan institusional. Institusional yang dimaksud itu adalah berbagai kondisi dan regulasi ya, yang berpengaruh terhadap tindakan-tindakan sosial itu gitu ya. Jadi nggak mungkin juga sosial ini tidak diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, dan disitulah ada kondisi institusi dalam konteks rencana umum RHI ini. Jadi kalau kita melihat lingkup yang bahas, saya coba untuk pertama itu memastikan istilahnya di sini jenis pengetahuan ya. Jadi bukan biasanya birokrasi itu simpel gitu ya. Ada pedoman gitu ya. Ada pelaksanaan, ada urusan administrasi proyek gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa keberhasilan suatu tindakan itu sebetulnya ada berbagai pengetahuan di sana yang diperlukan. Dan biasanya juga belum tentu gitu ya profesi kehutanan itu mempunyai seluruhnya pengetahuan itu. Jadi ada aspek-aspek tertentu yang penting sebetulnya untuk kita lihat. Nah, saya paling tidak melihat dari pengalaman pelaksanaan RHI di lapangan ya, karena saya juga sering melihat prosesnya, keberhasilannya, kegagalannya, dan seterusnya. Itu saya menentukan paling tidak ada 7 aspek di situ. Nah, tentu teman-teman pelaksana di lapangan ini memahami aspek teknis dan pengorganisasian ini barangkali sudah biasa ya. Pastilah di situ ada kesesuaian jenis tanaman dengan lahan, ya, kesesuaian dengan musim dan seterusnya itu. Kapan kita melakukan penanaman dan seterusnya, saya kira ini sudah tahu di situ gitu, dan itu sangat khas juga. Kalau melakukan di Papua dengan di Sumatera Utara dengan di apa itu berbeda-beda. Terutama perbedaan itu nanti terkait dengan masalah-masalah sosial, pengorganisasian juga ya. Jadi ini bukan hanya soal keberhasilan secara fisik ya, kesesuaian dengan jenis tanah, tapi juga bagaimana sebetulnya masyarakat bisa peduli dan memelihara ketika hal tanaman-tanaman itu gitu tidak ada kaitannya dengan kebutuhan mereka misalnya, itu juga penting sekali. Nah, pengorganisasian di sini saya ingin memastikan untuk memastikan bahwa tanaman itu menjadi hutan, tentunya persoalannya bukan nanam saja gitu. Kita bisa membayangkan paling tidak umurnya 5 tahun paling minimum gitu ya, yang cepat tumbuh gitu. Atau tanaman untuk konservasi yang sebetulnya tidak ingin ditebang juga. Jadi macam-macam situasinya di situ. Nah, persoalannya kalau sudah pengorganisasian itu adalah tidak cukup masalah-masalah teknis yang pertama, tetapi juga bagaimana sebetulnya mengkonsolidasikan ya tani dan seterusnya di situ, tokoh-tokoh dan lain-lain atas manfaat ini dan keterlibatan mereka juga, kepedulian gitu ya. Maka di situ mencakup juga bagi hasil dan seterusnya seperti itu, bentuk pertanggungjawaban gitu, terus pengelolaan juga mereka. Jadi biasanya poin 2 pengorganisasian itu pengalaman saya di lapangan itu istilahnya itu beyond proyek gitu. Kalau hanya melihat proyeknya saja yang menghasilkan aspek teknis nggak cukup.
gitu ya, karena keberadaan tanaman ini memerlukan kepedulian orang, pertanggungjawaban, dan orang yang peduli dan bertanggung jawab itu orang yang dilibatkan, gitu. Orang yang diajak bicara, orang yang dikoordinasikan, gitu. Ya, oleh siapa, di situ disebut pengelola. Pasti ada juga hal lain. Nah, biasanya pada tingkat poin 2 ini tidak sejalan dengan proyek, gitu ya. Jadi saya melihat di mana-mana yang berhasil itu beyond proyek. Itu ada satu hal yang penting dilakukan, ya, bahkan teman-teman seringkali anggaran adalah anggaran, kegiatan adalah kegiatan, gitu ya. Jadi dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran, nggak boleh melanggar, tapi kegiatannya enggak. Kira-kira gitu. Jadi ada apakah itu kesalahan atau inovasi, tergantung menilainya, gitu ya. Kalau strict kepada administrasi bisa jadi dikatakan kesalahan, gitu ya. Tapi kalau demi kelancaran proses pengorganisasian bisa jadi itu inovasi, gitu. Toh ujungnya itu dia nggak ambil uangnya kok, nggak motong uang itu 30% di depan, 15% di depan, segala macam, nggak gitu. Tapi penggunaannya nggak bisa kayak administrasinya itu. Nah, seberapa jauh ke depan pengorganisasian seperti ini menjadi perhatian juga. Ini bukan soal administrasi menjadi panglima, gitu. Yang panglima adalah keberhasilan tanaman. Kira-kira begitu prinsipnya. Nah, sering sekali kita dimoderasi oleh administrasi, gitu ya, sehingga takut melakukan sesuatu karena nggak bisa diadministrasikan. Itu sudah penyakit lama yang menurut pengalaman di lapangan, inovasinya teman-teman justru di situ. Nah, yang ketiga adalah aspek ekonomi. Tentu ketika berhubungan dengan masyarakat dan seterusnya, kegunaan tanaman itu disesuaikan. Tetapi kalau tanaman untuk konservasi, ya pasti jenisnya tertentu juga, ya, secara fisik. Nah, inilah pandai-pandai Bapak Ibu teman-teman di lapangan ini, kegunaan tanaman ini apa ya bobotnya, ya? Apakah lebih kepada sosial, apalagi sekarang fleksibilitasnya tinggi, ya. Ada multi usaha hutanan, ada apa segala macam kayak gitu. Di usaha komersial aja sudah bervariasi, masa di RHL tetap, gitu. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan penting untuk memastikan ini. Termasuk kegunaan tanaman kalau di Jawa, ya, yang 1,1 juta keluar dari wilayah perhutani yang namanya KHDBK, itu bahkan 50% hutan itu pasti tanaman pangan. Dan itu dibolehkan, gitu. Nah, bagaimana persoalan ini? Itu menjadi tantangan karena urusannya kemudian social first, istilahnya gitu. Forest second, istilah gitu. Artinya apa? Percuma juga keberhasilan tanaman itu tercapai tapi secara sosial miskin. Udah mulai ke sana itu, gitu ya. Itu perlu dipertimbangkan ini. Kemudian juga sistem insentif juga menjadi penting. Biasanya insentif kalau yang berhasil di lapangan ini bukan berarti upahnya naik atau bukan seperti itu, tapi aspek-aspek komunikasi sosial istilahnya. Bagaimana ini bukan soal keterpisahan pekerja itu sebagai sebuah faktor saja, ya. Ingat bahwa pekerja itu manusia, kira-kira gitu, ya. Maka kedekatan manusia dengan pengelola di lapangan itu penting, gitu ya. Nah, seperti itu mesti berjalan. Nah, ketika masuk ke aspek ekonomi, tentu kelayakan usaha menjadi variabel penting juga. Jadi, selain memenuhi syarat tusinya RHL itu, kenapa dibedakan misalnya RHL itu dengan usaha itu, dirjanya juga beda, itu harus tahu. Tapi kita harus tahu juga bahwa rehabilitasi itu perlu kelayakan loh, gitu ya, bukan hanya menghabiskan dana pemerintah, gitu. Tapi kalau kelayakan ini bisa dilakukan dengan investasi masyarakat, saya contohkan misalnya di beberapa tempat, itu masyarakatnya bisa investasi sama bahkan lebih tinggi daripada dana yang ada di pemerintah, gitu ya. Memastikan ke sana, mereka rela untuk melakukan menggunakan istilahnya itu kelayakan usaha ini daripada berpatokan pada standar biaya yang ada. Nah, lalu ada aspek sosial, tadi sudah disinggung, ya. Intinya sebetulnya bisa menggunakan secara langsung, bisa mentransformasikan. Saya kasih istilah transformasi itu karena kebiasaan masyarakat nggak selalu positif loh, gitu ya. Banyak juga yang negatif, gitu.
Nah, hal ini perlu juga gimana supaya masyarakatnya itu mengikuti arus mengenai persoalan-persoalan lingkungan yang dipandu penyelesaiannya oleh kegiatan RHL. Ini menjadi penting, apalagi kemudian teman-teman akan menemukan juga ini sebagian besar masyarakatnya nelayan nih, gitu ya, bukan petani misalnya, tapi di situ adalah kritis. Nah, itu gimana itu? Gimana itu? Gitu ya, fokusnya kemudian bukan soal kesesuaian lahan saja, pasti persoalan kebiasaan masyarakat seperti itu. Nah, itu biasanya bisa alih generasi juga. Kayaknya ngobrol dengan bapak ibunya nggak cocok deh, tapi dengan generasi mudanya pas. Nah, kayak gitu. Itu menjadi satu pilihan-pilihan yang dilakukan juga oleh teman-teman di lapangan yang berhasil ya. Jadi saya mengacu pada keberhasilan di lapangan. Nah, yang ketiga bawah ini adalah soal-soal kelembagaan atau institusi hukum dan administrasi. Seperti saya katakan, seberapa jauh fleksibilitas penggunaan ini, gitu kan? Itu kan selalu ada prinsip dalam administrasi itu yang intinya itu sebenarnya memastikan bagaimana sebenarnya kerja birokrasi itu efektif mencapai tujuan, termasuk juga masyarakatnya begitu. Tapi sering sekali dibalik. Jadi prinsip administrasinya dipegang dulu untuk menjadi pekerjaan sehari-hari. Ya. Orang jarang sekali melihat kondisi sosial masyarakat itu kemudian administrasinya disesuaikan. Nah, banyak sekali sebetulnya harapannya itu ke arah sana, gitu ya, ke arah penyesuaian pedoman itu tidak satu, karena pedoman itu yang berhasil adalah sejalan dengan karakteristik sosial, gitu ya. Kita sedang membicarakan sosial ini. Nah, itu mempunyai fleksibilitas. Yang penting kan sebenarnya institusi atau kelembagaan ini bisa menjamin, gitu ya, nggak ada manipulasi, intinya itu sebetulnya kalau dilihat dalam konteks ini. Tapi sebetulnya mendorong sepenuhnya keberhasilan. Nah, jadi misalnya perlu sebetulnya ada sebuah telaah yang lebih konklusif gitu ya untuk keragaman pelaksanaan RHL ini. Sebenarnya pertanggungjawaban keuangan seperti itu tuh memadai nggak sih untuk keberhasilan gitu? Memadai sih untuk inovasi karena ada perbedaan kondisi di lapangan gitu ya. Itu yang sering dibicarakan di lapangan untuk memastikan seperti ini. Lalu hukum sudah pasti, Bapak Ibu sekalian, itu sesuai keputusan tindakan dengan norma regulasinya, dan yang terakhir tadi saya sampaikan mengenai administrasi itu. Jadi persoalan-persoalan ini biasanya kegagalannya itu karena kekakuan administrasi, tidak ada inovasi gitu. Padahal masyarakatnya sudah berubah, gitu ya, kondisi lapangannya memerlukan sesuatu yang berbeda, termasuk yang teknis-teknis. Jarak tanam, jumlah pohon per hektar misalnya. Di Lampung kan udah beda tuh, boleh 200 ya, yang tadinya harus 600 sekian, atau bahkan dulu itu 1000 sekian per hektar. Sekarang di Lampung itu secara khusus gitu, misalnya bisa Pak, di sini bisa 400, 200. Ini surat menterinya, jadi diberi keleluasaan seperti itu. Nah, ketika saya telusuri administrasi ini, apa latar belakang itu? Nah, saya ketemulah petani-petani di sana. Jadi intinya, sustainability-nya itu sebenarnya bukan dilihat dari tanamannya berhasil dengan sekian ratus per hektar, bukan itu. Di sini intinya kelestarian adalah ketika masyarakat peduli terhadap proyek ini. Gitu ya. Dan untuk peduli itu pasti ada bargaining. Gitu ya. Nggak bisa ruangnya itu dihabiskan oleh pohon. Misalnya gitu ya. Tapi juga di sana banyak sekali, termasuk juga kalau kita ke lapangan itu tanaman-tanaman untuk makan pakan ternak gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan itu dikembangkan. Oleh karena itu secara khusus di DAS ini itu bisa pokoknya 200 saja. Saya lihat kalau bunyi SK-nya itu kayaknya hanya di situ gitu ya, nggak berlalu umum. Saya nggak tahu teman-teman yang tahu, kayaknya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau mau melakukan RHL di Papua, di Maluku, di Jawa, di Sumatera Utara, beda-beda nggak gitu? Kalau ditinjau dari sisi sosial, bukan teknik tanam-tanam gitu. Nah, saya kok meyakini ini pasti berbeda, gitu ya, karena ada kebutuhan sosial yang juga dilayani untuk meningkatkan kepedulian, gitu. Jadi bukan hanya persoalan
pohon tumbuh di lahan hutan gitu ya. Tapi pohon bisa tumbuh dan sampai menjadi sesuatu yang berguna itu butuh dukungan masyarakat. Nah, sering kita melupakan aspek-aspek terkait dengan pengetahuan mengenai masyarakatnya. Padahal di situ yang menentukan gitu ya dari pada sekedar penanaman ini. Nah, pelaksanaan untuk berhasilnya RHL yang kedua, ini saya sampaikan, ini yang asalnya juga dari teman-teman di direktorat ini ya. Saya minta kemarin pengalaman lapangan teman-teman gimana gitu ya. Di sini ada tujuan khusus pelaksanaan, misalnya melampaui prosentase tertentu dari tanaman itu, dan ini pasti tantangan teman-teman sekalian ya. Pasti pengalaman di lapangan bisa menentukan bagaimana cara supaya keberhasilan itu terjamin. Dan seperti tadi saya katakan, ingat ini bukan masalah teknis saja ya. Ya, kualitas bibitnya bagus, ya itu. Tetapi kualitas bibit yang bagus setelah itu dicabutin orang itu gimana? Persoalannya itu lebih kompleks daripada yang kita lihat, gitu ya. Lalu tanaman yang berhasil ini bertumbuh pada modal sosial itu pasti sudah terbukti di mana-mana. Dan modal sosial itulah yang memberikan fleksibilitas pedoman. Itu jangan sampai kawan-kawan menjalankan yang bisa berhasil itu bertentangan dengan pedomannya. Jadi mesti kita lebih fleksibel dalam konteks ini. Di satu sisi, di sisi lain tentunya juga pertanggungjawaban administrasi. Ya, itu juga penting bagi proyeknya ya, bagi administrasinya. Jangan sampai kemudian uangnya aja dipakai untuk katakanlah 600 pohon per hektar, yang ditanam cuma 200, yang 400 pohon ini duitnya kemana kan? Ada pertanyaan begitu ya. Itu harus clear. Sebetulnya bukan persoalan 400-200 gitu ya. Kenapa 400-200 itu adalah karena diskusi dengan kelompok yang akan menangani ini, gitu ya. Itu kuncinya gitu. Sehingga mestinya pedoman mengikuti itu. Jadi paradigmanya teman-teman Bapak Ibu sekalian, pedoman mengikuti situasi istilahnya Bu Menteri itu. Gitu. Itu masih nggak gampang katanya. Iya sih, kalau selalu harus pedoman secara nasional memang nggak gampang. Pasti cocok di Sumatera Utara, mungkin tidak cocok di Maluku ya kayak gitu. Itu pasti terjadi gitu. Nah itu perlu direformulasi. Informasi menjadi penting di sini. Mengenai kepastian bagaimana seperti tadi itu. Saya mengatakannya di luar birokrasi yang fleksibilitasnya tinggi untuk keberhasilan. Tapi pasti dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan. Nggak mudah Pak melakukan itu. Iya, gitu ya. Kalau kemudian tidak ada penyesuaian gitu. Nah, keberhasilan kawan-kawan di lapangan ini justru membuat apa? Ya sudah Mas, saya sering mendapatkan penjelasan administrasi nggak bisa ditawar kok, ya kayak gitu. Tapi pelaksananya lain. Lalu gimana kalau Anda diperiksa? Diperiksa, saya katakan keberhasilannya. Gitu. Nah, sehingga di sini juga ada pelajaran bagi pemeriksa RHS sebetulnya. Bukan hanya pelaksana RHL gitu. Jangan-jangan pemeriksa RHL ini sangat kuantitatif gitu ya, sangat normatif sesuai pedoman ya. Padahal pedoman itu harus menyesuaikan. Nah, kayak gitu menjadi satu hal penting yang dicatat juga gitu ya. Bagaimana tolok ukur melakukan pengawasan RHL gitu ya. Itu menjadi satu hal yang penting, mestinya harus ada tipologi misalnya gitu ya. Tipologi itu sesuai dengan pembicaraan kita hari ini, kondisi sosial menjadi salah satu tipologi gitu. Oh, kalau sosialnya kayak orang Jawa Timur itu kayak gini loh. Tapi kalau untuk Maluku Utara beda lagi, gitu ya. Aspek-aspek itu menjadi satu konteks yang mulai perlu dipertimbangkan. Nah, beberapa hal yang terkait dengan upaya itu tadi, gitu ya. Ini perlu juga satu hal yang terkait dengan kalau hasil akhir itu saya pikir bukan hanya masyarakat mengerti, gitu. Kalau yang saya perhatikan gitu ya, yang penting juga masyarakat akrab dengan kehutanan. Nah itu yang saya nggak dipertimbangkan orang. Gitu ya, saya mengikuti beberapa hal di Kalbar, di beberapa yang berhasil di Lampung tadi, Jawa Timur saya lihat gitu beberapa tempat di Papua gitu ya, seputar wilayah Jayapura, Sentani segala macam itu
keberhasilan seperti ini, termasuk juga proyek penanaman dari Dinas Pertanian kalau di sana ya, bukan hanya kehutanan saja, itu sangat ditentukan oleh partisipasi yang menyebabkan kelompok itu akrab dengan Pemda, dengan pelaksana, dengan pemerintahnya maksud saya, bisa Pemda, bisa UBT, dan seterusnya seperti itu. Itu yang sering tidak dipertimbangkan proses-proses sosial ini ya, karena topik kita topik sosial, maka saya mengarah ke situ. Nah, kemudian tentu dari bagian dari itu adalah jangan hanya mensosialisasikan pedoman, tapi juga apa sebetulnya pendapat kelompok masyarakat itu, gitu ya, terhadap sesuatu, gitu ya. Kemudian bagaimana menyesuaikan antara pedoman dengan pendapat masyarakat yang dia bisa. Ini menjadi catatan penting dan perlu sebetulnya untuk meningkatkan ketajaman pengawas. Kalau itu menjadi momok, gitu ya, harus nanti diperiksa pengawas. Saran saya pengawasnya harus ngerti juga, gitu ya, bahwa pelanggaran dalam artian tidak sesuai pedoman itu tidak selalu hal yang keliru gitu. Karena pedoman itu ya seperti itu, pedoman dunia, gitu ya, teknis kaku ya gitu, bukan sosial itu aspeknya pedoman itu. Itu lebih ke arah tinjauan hukum larinya nanti. Tidak sesuai pedoman keliru gitu. Nah, itu juga perlu menjadi bagian penting dan menjadi catatan ya, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian di lapangan yang menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari, perlu sebetulnya mengungkapkan apa-apa yang perlu diperbaiki akhirnya. Ya, sehingga ada feedback, ada kita selalu misalnya dalam 1 tahun atau 6 bulan sekali evaluasi kebijakan berdasarkan kenyataan di lapangan misalnya. Itu akan sangat baik. Termasuk di sini juga pemilihan jenis tanaman, hal yang teknis ya. Ini mesti terpengaruh selain kondisi tanah, iklim dan seterusnya, tapi juga aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi, kebutuhan masyarakat, seperti itu. Nah, aspek lain juga skala-skala yang perlu dilakukan. Pasti kalau Bapak Ibu, teman-teman di lapangan melakukan RHL, landasannya adalah pendekatan sosial, gitu ya. Kita akan segera tahu proyek kita nggak akan habis tahun ini karena dukungan sosialnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan kita sadar betul ini kalau tidak didukung secara sosial gagal. Gitu ya. Nah, adakah mekanisme untuk menangani ini? Itu penting sekali. Gitu ya. Saya lihat dulu, saya pernah dulu itu dengan Pak siapa waktu itu, Pak Sekjen dulu itu siapa? Hadi Daryanto. Dulu angkatan saya itu yang masih jadi pejabat eselon 1. Itu oleh Pak Menteri pada saat itu dipersilahkan untuk studi RHL di Malaysia, di Peninsula, itu datang ke sana. Nah, jadi gaya mereka itu agak berbeda dengan kita. Jadi dari bawah ke atas. Jadi kalau misalnya suatu provinsi, kalau di kita itu, oh di sini tuh hanya 38 kelompok yang siap. Ya anggaran dari pusat 38 gitu. Bukan target anggaran sekian habis kayak itu terus bingung mengalokasikan anggaran di mana tempatnya. Enggak begitu. Mestinya setahun sebelumnya itu ada survei sosial segala macam, kesiapan masyarakat yang melakukan RHL di Kalimantan Timur kayak gitu. Itu adalah sekian ratus orang atau sekian ribu orang. Itulah yang bisa didanai tahun depan. Nah, kita sering sekali top down. Padahal sebetulnya kalau dari dimensi sosial, nggak mungkin sebetulnya kalau nggak ada orangnya itu ada duitnya gitu. Mau apa kita gitu ya. Nah, persoalan itu menjadi penting. Jadi urusan ini juga terkait dengan urusan bagaimana sebetulnya ini direncanakan ya. Kalau tinjauan sosial itu menjadi penentu gitu ya. Kalau tidak siap masyarakatnya boleh dibilang kegagalan, maka itu menjadi pertimbangan. Nah, kemudian juga ada dari situlah kemudian fleksibilitas juknis, kalau di situ ada juknis gitu ya. Nah, kemudian juga hasil pembelajaran tadi itu di masyarakat itu mesti juga disosialisasikan. Pasti dengan sekian ratus, mungkin juga ribu gitu ya, kelompok masyarakat yang melakukan ini ada yang berhasil, ada yang gagal, kayak gitu. Nah, mekanisme pembelajaran di antara kelompok masyarakat gimana? Ini kalau pendekatan sosial ya, selalu berdasarkan
proses-proses seperti itu. Nah, itu yang saya sampaikan dalam terkait dengan pelaksanaan di lapangan. Nah, tentu juga ada materi lain yang juga melingkupi ini dari perspektif sosial, lagi sosial yang menjadi acuan ya, itu adalah kayaknya beda deh melakukan hal-hal di Madura gitu ya dengan di Kalimantan Timur atau dengan di Sumatera Utara. Itu mesti lekat ke sana gitu ya. Kenapa di suatu tempat berhasil dan kita bisa lihat itu gitu ya, tapi di tempat lain gagal gitu ya. Itu ada persoalan sosial masyarakat di situ, persoalan perencanaan partisipatif, mungkin juga teknik resolusi konflik gitu ya. Sebelum kita melihat di sini nilai manfaat ekonomi masyarakat, manfaat ekologi bagi lingkungan, dan teknik-teknik sosialisasi. Jadi ini mekanisme yang saya kira nggak bisa dimentahkan gitu ya, walaupun kadang-kadang bilang ke saya misalnya Pak nggak ada anggarannya ya Pak ya. Nah gimana kita mau bangun rumah fondasinya nggak ada anggarannya gitu. Yang ada cuma dindingnya sama atapnya itu kadang-kadang waduh gitu ya. Seberapa fleksibel sih? Padahal kalau acuannya sosial itu menentukan dan kita tahu ragam sosial itu kayak apa gitu ya. Nah itu yang menjadi tantangan hubungan antara keuangan administrasi berdoman dengan persoalan sosial dalam pelaksanaan RHL gitu ya. Itu yang menjadi hal penting. Nah selain ini saya juga mempunyai hal-hal lain misalnya bagaimana keberhasilan RHL dalam skala makro. Ya tentu Bapak Ibu teman-teman peserta belum sampai ke sana, tapi saya ingin memberikan perspektif, gitu ya, bahwa ketika kita katakanlah fokusnya di pedoman, pelaksanaan tanaman, tapi kita juga perlu gitu ya, melihat bagaimana kalau hal seperti ini dilihat lebih luas, termasuk juga lintas wilayah, gitu ya. Nah, saya kasihkan gambar seperti ini ya, yang sudah pernah saya sampaikan mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah lihat ini gitu ya. Jadi kalau ada 3 kabupaten di situ, misalkan kabupaten ABC begitu, pastilah sebetulnya untuk lingkungan karena tanaman ini berhubungan dengan kalau Pak LHK ini kan bukan hanya hutan saja gitu, tapi justru lingkungan gitu ya, itu menjadi penting. Nah, saya kasih gambaran ilustrasi yang sebelah kiri antara estafet gitu, lari estafet yang sendiri-sendiri dengan sepak bola. Nah, kayaknya kalau misalkan persoalan kita itu adalah membangun tim yang di bawah, ya. Itu yang selalu terjadi pendukung-pendukung atau pelaksana-pelaksana RHL yang berhasil. Itu pasti di balik keberhasilan itu, kalau Bapak Ibu melihat detailnya itu, ketemu dengan masyarakatnya itu, terbentuk apa yang dimaksud dengan tim yang di bawah ini itu. Bukan pelari cepat, bukan individual gitu. Kira-kira ke situ ini. Nah, tentu dalam hal seperti itu juga yang sebelah kanan saya menyampaikan hak mengatur dan mengelola ini libatkan masyarakat gitu. Karena mereka bagian dari pemain tadi itu, gitu ya, bukan hanya sekedar proyek. Nah itu yang saya kasih ilustrasi yang lebih luas dalam konteks ini. Nah saya ngasih contoh biasanya hal tadi itu dengan sering teman-teman mengatakan, wah susah Pak itu, apalagi kemudian antar kabupaten. Nah saya kasih gambar, coba lihat di Eropa itu antar negara loh, gitu ya. Di situ ada negara, ada Belgia, Belanda, Perancis segala macam. Bisa. Kenapa? Kenapa mereka bisa? Menyadari bahwa hukum alam itu nggak bisa dikalahkan dengan hukum bikinan manusia, gitu ya. Kalau misalnya banjirnya itu di daerah Switzerland sana, ya pasti sampai ke Belanda juga, gitu. Sama juga kita melihat kalau yang hulu itu rusak, nggak ada gunanya juga memperbaiki das yang bagian hilirnya, gitu, karena persoalan hubungan ini. Nah, pernahkah kita membuat sebuah komunikasi untuk mencapai kinerja tertentu itu justru antar kabupaten, gitu ya. Nah, itu yang menjadi cita-cita harusnya ya. Jadi proyek ini bukan hanya proyek kegiatan nanamnya itu, gitu ya, tetapi juga mengkonsolidasikan lintas wilayah.
gitu ya. Wilayah dalam hal ini adalah wilayah administrasi, karena lingkungan hidup kalau dihubungkan dengan situ ya, itu nggak ada batasnya, nggak ada batas administrasinya sebenarnya. Yang ada adalah batas alam. Nah kayak gitu-gitu, itu menjadi satu perspektif penting yang saya kasih contoh. Peta sebelah kanan itu 7 negara aja bisa kok, gitu ya. Antara 3 kabupaten aja gagal gitu ya. Itu kan karena sektoralismenya itu sebetulnya, bukan hasil akhir. Jadi ketika diukur hanya bagian administrasi saja gitu, itu yang menyebabkan gagal. Kenapa Eropa bisa 7 negara? Karena hasil akhir, istilahnya itu outcome. Jadi pembangunan itu ditentukan outcome-nya, bukan tanam menanamnya, kira-kira gitu ya. Nah itu yang diarahkan ke situ. Nah saya pernah memfasilitasi di kabupaten di Kalimantan Barat misalnya, untuk yang model Eropa tadi itu. Di situ ada Kapuas, Sintang, Sanggau, Landak, ya, Pontianak dan seterusnya. Prosesnya ke sana menjadikan sesuatu. Sama juga yang di Lampung ya, BPDAS di Lampung juga sedang itu, Pulau Bangka dulu juga pernah, Sumatera Utara pernah gitu ya. Yang pembicaraannya bukan soal teknis tanam menanam karena ini bagian sosial tadi itu ya, tapi lebih kepada institusionalnya gitu ya. Bukankah gitu ya antar daerah itu sama-sama perlu gitu, bukan hanya pelaku itu. Dan pertanyaannya kemudian, kalau kita ingin melihat dalam hal ini misalnya Kabupaten Sintang seperti apa, Sanggau seperti apa, ya harus ada outletnya, harus ada ukuran keberhasilannya gitu. Apa keberhasilan itu? Ya bisa kimaks kimin debit air, bahan pencemar dan seterusnya. Di mana mengukurnya? Ya di batas antar wilayah administrasi. Nah, itu sedang dibangun juga di Bengawan Solo. Gitu ya, di Solo juga melakukan ini gitu. Jadi akuntabilitas menjadi penting. Siapa misalnya kabupaten mana yang paling banyak menghasilkan erosi di Sungai Kapuas, itu kelihatan gitu ya. Apa penyebab itu? Oh, tanamannya gagal semua Pak. Di situ banyak tambang soalnya. Nah, pengetahuan itu menjadi penting. Lalu apa implikasinya? Pengembangan kapasitas biasanya bukan saling menyalahkan. Nah, orang sering sekali, wah kalau akuntabilitasnya dibuka nanti gampang tahu salahnya dong Pak gitu. Bukan itu gitu. Kita ingin memastikan kebersamaan bahwa kalau ada kabupaten yang kurang itu dibenahi sama-sama gitu. Dibuka sebenarnya problemnya apa. Nah, kebiasaan ini terjadi juga di 7 negara di Eropa aja bisa misalnya kayak gitu. Masa 7 kabupaten nggak bisa di dalam negara yang sama? Itu menjadi challenge kita terkait dengan sosial tadi ya, karena pendekatan kita pendekatan sosial bukan teknis, saya campur dengan kelembagaan gitu ya. Nah, saya sendiri pernah memfasilitasi aspek seperti itu gitu ya, lanskap wilayah dan seterusnya gitu ya. Di situ ada OPD, ada swasta, ada UPT, ada masyarakat kayak gitu. Satu hal yang menjadi penting sebetulnya adalah outcome bersamanya apa gitu, bukan tanya proyeknya. Lembaga lembaga P itu udah biasa sehari-hari. Tapi yang kita inginkan hasilnya itu penting, tetapi hasil itu tidak pernah bisa diwujudkan oleh lembaga tertentu. Perlu UPT, perlu OPD, perlu masyarakat, swasta bahkan gitu ya. Nah, dalam proses ini ketemu misalnya 4 hal. Oh, kita perlu social mapping, Pak, karena banyak sekali juga illegal loggernya. Ada ini siapa sebetulnya yang bisa dibangkitkan? Oke, dilakukan. Lalu hak atas lahan. Banyak sekali aspek-aspek yang terkait dengan hak atas tanah. Nah, ini biasanya juga seperti jauh sekali ya dari RHL. Tapi kalau RHL dilakukan di tanah yang haknya nggak jelas, juga nggak akan jelas hasilnya, kira-kira gitu. Lalu gakum yang terseleksi itu dari mereka ini ya, kebutuhannya bukan dari saya, karena banyak sekali illegal logging waktu itu. Lalu baru teknis rehabilitasi. Jadi kita bisa membayangkan begini, ketika ketemu bersama begini, betapa pedoman-pedoman RHL itu nomor 4. Setelah 3 hal yang pertama itu diselesaikan, social mapping, hak atas lahan, gakum, kayak gitu-gitu. Jadi tidak ideal. Saya hanya ingin mengatakan jangan kemudian proyek itu gitu ya menjadi pertama dan utama.
kalau prakondisi proyek itu tidak bisa membuat tanamannya sustainability, mestinya kita membicarakan ini terlebih dahulu dan menjalankannya. Nah, dari situ tentunya sudah beyond anggaran tadi ya. Bapak Ibu kan menerima anggaran tahun ini harus habis tahun ini gitu. Itu mesti ada satu, jadi istilah saya ini persoalan struktural, bukan persoalan teman-teman UPT di lapangan atau dinas atau apa semata gitu ya. Pasti juga persoalan yang menjadi bagian penting dari dirjen misalnya kayak gitu. Melihat aspek ini, menteri kalau harus mengusulkan soal anggaran ke Bappenas misalnya atau ke siapa gitu ya, ke luar di luar KLHK. Nah, itu lingkupnya ketika kita melihat bagaimana sebetulnya itu bisa dilakukan. Nah, kembali lagi ke awal tadi, intinya kita ingin mengajak kayak pemain sepak bola yang di kanan ya, bukan proyek yang di kiri gitu ya. Jadi di situ dicontohkan katakanlah ada unit kerja ABCDE begitu. Sekarang kan sesuai dengan tusinya gitu ya, dapat mencapai output sendiri-sendiri gitu ya, KPI sendiri-sendiri. Nah, kalau begini terus-menerus ya dari waktu ke waktu, ya kayak pemain sepak bola yang main sendiri-sendiri itu, kira-kira gitu ya. Walaupun banyak bintangnya nggak dapat gol gitu ya. Bagaimana kalau ke kanan? Kalau ke kanan itu outcome. Jadi ABCDE dipasang di sana sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya pasti ada persoalan hak atas tanah, persoalan juga tanam-menanam itu sendiri ya, tapi bagaimana persoalan yang lain itu juga masuk ke situ. Nah, intinya ke situ, dan ini tidak mustahil untuk dilakukan ternyata. Gitu ya. Saya sering ngobrol kerjasama itu dengan Pak Idi itu ya di Lampung. Ya, dia malah sering ke rumah saya juga, kita ngobrol sampai jam 1, jam 2 malam gitu. Saya juga sering ke sana, itu saya ketemu masyarakatnya juga untuk memastikan outcome bersama sebenarnya. Jadi dia kalinya sekarang begini, proyek urusin administrasinya, bener. Yang penting nggak manipulasi, tapi penggunaan uang itu sesuai kebutuhan. Nah, itulah munculnya kenapa di situ boleh tanaman 200 pohon per hektar, 400, itu tuh asal muasalnya ke sana. Jadi tujuannya itu bukan soal apa namanya, kok jadi enak ya cuma 200, bukan. Karena kalau 1000 gagal itu masyarakatnya nyabutin kira-kira gitu. Ada aspek-aspek implementasi di sana. Nah, yang terakhir dari bagian ini saya ingin, kalau gitu kerangkanya apa? Biasanya ada yang tanya. Itu ada istilah di institusi itu, ada teori yang namanya SSBB. Ya, SSBB itu singkatan dari situation, S yang kedua itu structure, ya structure itu norma, aturan kayak gitu. Terus behavior itu perilaku, baru kinerja. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang di lapangan, sebelum kita bicara kinerja, keberhasilan tanaman kah, apa kayak gitu, itu ada 3 hal yang mempengaruhi yang di sebelah kirinya itu. Situasi, apa yang menjadi penting di situasi? Ya pastilah kalau kita lihat di Papua gitu ya, daerah Kerom misalnya gitu, daerah macam-macam Merauke itu dengan Depok gitu ya, di Bogor ya, Bogor beda situasi, beda hubungan masyarakat, beda persepsi terhadap proyek, ya gitu tuh macam-macam itu situasi. Itu tuh harus dikenali. Lalu baru kemudian ketepatan aturan. Nah, saya sekarang mulai menyarankan teman-teman kalau ada pedoman yang tidak sesuai, dicatat, diomongin dengan Pak Direktur atau siapa, nanti akan ada solusi. Jadi dibalik, jangan terbelenggu oleh pedoman. Karena pedoman itu tujuannya administrasi sebetulnya. Tapi kita harus pastikan bagaimana pedoman ini sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kondisi lapangan, sesuai dengan, dan mestinya ada variasi dari pedoman ini berdasarkan kenyataan gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh, kembali lagi tadi ya, kok 7 negara bisa disatukan ya? Karena mereka rela untuk mengubah sesuatu dalam konteks kerjasama ini, gitu ya. Jadi tidak kekeh gitu ya. Dan waktu itu yang paling lama itu Belanda kalau di sana itu sampai 12 tahun untuk beresin apa namanya peraturan perundangan yang disesuaikan dengan negara lain. Saya kira kalau kita juga masuk ke sini ya, nggak gampang juga itu, dan perlu pembicaraan. Kenapa pedoman di Jawa Timur nggak sama dengan di
Papua Tengah gitu. Sekarang akan ada Papua Tengah juga di sana, bukan hanya itu. Nah, kenapa beda? Ya pasti beda lah situasi sosialnya beda. Nah, saya lihat sosial ini ya, bukan soal apa namanya jarak tanam segala macam yang bisa disamakan, tapi ini persoalan sosial. Nah, seperti itu yang terjadi dalam konteks ini. Nah, selain itu juga ada faktor pasar dan kapasitas yang bulatan dua itu. Jadi ketika kita bicarakan berbagai macam aspek tadi, diringkas dalam konsep ini. Saya balik gitu ya, bukan konsepnya dulu, tapi konsepnya belakangan mengikuti apa yang dibicarakan tadi itu kalau dijelaskan gitu, itu bisa dengan gambar ini. Bahkan di situ kalau perlu kita masukkan politik, ya kebijakan, hubungan fungsional antar lembaga itu menentukan gitu ya, karena regulasi seringkali juga bukan persoalan teknis saja gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi saya balik ya, ada satu pendekatan yang terkait dengan kenyataan-kenyataan di lapangan. Yang keempat ini masalah tata kelola. Saya ingin memastikan. Kenapa begitu? Walaupun teman-teman orientasinya teknis banget gitu ya, persemaian apa gitu, tapi RHL ini dari waktu ke waktu pasti semakin lama semakin penting ya karena persoalan lingkungan. Tapi di sisi lain juga persoalan tata kelola atau yang lebih umum ini menjadi penting juga gitu ya. Karena di daerah aspek-aspek ini menjadi persoalan. Nah, satu yang saya contohkan adalah masalah-masalah kaitannya dengan apa namanya pelanggaran hukum kira-kira gitu ya, eh, yang menghabiskan sumber daya alam termasuk juga hasil-hasil rehabilitasi hutan dan lahan. Jadi saya sampaikan di sini bagaimana seperti itu bisa terjadi gitu ya. Ini fakta bukan bukan apa namanya konsep ya di Pelelawan pada tahun 2020 itu jaringan korupsinya diteliti oleh KPK pada saat itu ya, kemudian kita tahu aktornya dipetakan menjadi jaringan kayak gitu tuh gambarnya yang ada itu siapa-siapanya dan seterusnya itu ada 201 pelaku untuk suatu pelanggaran dan banyak sekali orang industri pulp, orang dinas kehutanan dan sebagainya terlibat di sana. Jadi kita bukan soal apa soalnya adalah persoalan sosial dan kelembagaan seperti tadi kita katakan. Tapi saya ingin memastikan begini loh kondisi makronya, gitu ya. Kalau ini saja terjadi, bagaimana kita ngomong keberhasilan tanaman gitu? Gampangnya itu hutannya yang ada aja dikidukan gitu ya. Kita ngomong ini, jadi kita harus komprehensif membicarakan ini. Nah dari situ termasuk juga aspek-aspek bagaimana kalau kita mengajak Pemda gitu ya, mengajak provinsi itu kadang-kadang sulit karena urusannya tidak terkait langsung dengan apa yang kita lakukan dalam konteks RHL gitu ya. Walaupun ketika nanti bicara soal lingkungan dampak segala macam nyata sekali gitu ya, tetapi orang sering bicara jangka pendek. Nah, seperti itu saya sampaikan di data ini sebetulnya ya ada persoalan-persoalan tata kelola seperti tadi saya katakan ya, termasuk juga bagaimana sebetulnya apa implikasi bagi pengambilan keputusan. Kadang-kadang kita mengatakan kayaknya kegagalan RHL itu banyak karena administrasi, ya, bukan karena iklim, ketidaksesuaian gitu ya. Itu teknis itu nggak ada masalah sebetulnya. Tapi administrasi yang membuat hal seperti ini tidak menjadi kenyataan gitu. Itu yang saya ingin katakan. Nah, lalu yang terakhir saya ingin memastikan implikasi-implikasi dari penting dari tadi. Jadi saya mengulang gambar ini berkali-kali, Bapak Ibu sekalian, teman-teman ya. Yang berhasil itu selalu kayak pemain sepak bola yang di atas. Dan kalau kita lihat konsep koordinasi, ada loh tingkatan koordinasi. Jadi bukan hanya tingkatan partisipasi yang lebih terkenal memang ya, tapi juga tingkatan koordinasi. Tingkatan koordinasi yang paling bawah ya otonomi dalam domain kebijakan sendiri, jadi nggak ada urusan dengan orang lain, sektoral itu namanya sebenarnya. Tapi di sini juga penting tentunya yang spesifik seperti itu. Tapi jenis kegiatan kayak RHL sebetulnya yang di atas, yang menginginkan outcome. Kenapa? Karena ada waktu juga. Gitu. Dia tidak seketika bisa dinilai setelah 5 tahun paling tidak gitu ya. Apalagi proyeknya 3 tahun diserahkan ke Pemda gitu. Saya sering melihat setengah hati juga menerima itu gitu ya, yang akhirnya gagal di tengah jalan pada saat setelah serah terima gitu.
Nah, persoalan itu kan tidak juga ditelaah gitu ya. Jadi bagian sosial dan kebijakan ini mestinya sampai ke sana. Bukan hanya soal tanam menanam saja yang dilakukan oleh teman-teman ya, yang itu penting gitu ya. Tapi setelah 3 tahun lalu diserahkan ke Pemda itu nasibnya gimana sih? Dan persoalannya apa di situ gitu ya. Nggak bisa dilihat di proyek saja, pertanggungjawaban selesai kok Bu, nggak ada masalah. Oh iya, itu kan dilihat dari administrasi. Tapi hasil tanamannya bertahan nggak itu setelah itu gitu ya. Nah itu bisa ke situ. Nah kalau permainannya bukan apa kayak di bawah lari cepat gitu ya, sektoral itu namanya, tapi kayak keterpaduan sektor justru yang seperti pemain sepak bola. Jadi kalau pemain sepak bola itu kalau yang menang itu nggak yang ngegolkan aja yang dapat penghargaan ya, semua tim gitu ya, termasuk juga kiper aja penting gitu ya untuk memenangkan suatu pertandingan, backnya penting gitu ya. Nah sebetulnya RHL juga begitu. Kalau kita lihat RHL dalam konteks jangka panjang gitu ya, bukan proyek gitu ya, tapi aspek-aspek yang terkait dengan keberhasilan ini itu sebenarnya sangat banyak orang. Nah seperti tadi kasusnya di Eropa, saya ingin sampaikan susah dong Pak gitu ya, biasanya kan gitu ya. Daripada hanya mengerjakan proyek selama 3 tahun dipertanggungjawabkan udah biasa itu. Tapi agak ragu-ragu gitu hasilnya seperti apa. Lah gimana kita ragu-ragu terhadap proyek 7 negara aja bisa gitu. Gitu. Negara loh ini. Tadi kan kita meragukan wah kerjasama antar kabupaten apa boro-boro Pak antar kabupaten biasanya gitu. Antar instansi aja susah gitu. Nah, saya high call istilahnya ini. Kok Anda ngomong antar instansi susah sih? Antar negara aja bisa loh itu. Kayak gitu. Dan apalagi kemudian yang diurus itu das juga. Ada Sungai Rin yang meliputi 7 negara gitu. Itu bisa nah kita kan oh iya Pak Sungai Kapuas itu juga ada 7 kabupaten gitu. Gitu. Kenapa 7 kabupaten di Sungai Kapuas tidak sama dengan 7 negara di Sungai Rin? Padahal di sana negara yang undang-undangnya beda gitu. Nah kayak gitu. Jadi ilustrasi ini penting untuk hal-hal yang sifatnya tentu beyond tanam menanam ya, jauh melampaui itu, tapi sudah memikirkan hubungan antar kabupaten dan seterusnya terkait dengan seperti ini. Nah, saya kasih ilustrasi sedikit berikutnya itu apa saja sih yang dilihat di situ gitu ya, secara ringkas di situ dilemanya masalahnya kayak kita sama. Ada kualitas air, hilangnya spesies gitu ya, banjir, persoalan hulu hilir, ya, konflik antar pengguna ya kan sama saja dengan sungai yang kita lihat ya di Bengawan Solo, di Brantas gitu ya, Ciliwung sama juga kayak gitu, sama gitu ya. Cuman Ciliwungnya di sana itu 7 negara loh, bukan hanya Depok, DKI Jakarta kayak gitu. Gitu ya. Nah, oleh karena itu di situ kerjasamanya gimana sih? Oh, ada pertemuan tingkat menteri, ada steering komite, ada komisi koordinasi, ada kelompok kerja. Hampir juga kita sama, gitu satuan-satuan ini. Ini Bapak Ibu teman-teman yang saya usulkan, teman-teman usulkan waktu itu, yang namanya ecoregion di Undang-Undang Lingkungan Hidup sebenarnya. Jadi kalau kita lihat Undang-Undang Lingkungan Hidup, apalagi kemudian sekarang lingkungan hidup juga di KLHK ya, bukan dulu kayak pisah. Itu yang dimaksud dengan ini, gitu ya. Jadi ngelolanya bukan ngelola das itu adalah ngelola ecoregion. Kalau yang berhasil itu antar negara, kita mestinya berhasil antar kabupaten ya. Kan mestinya lebih mudah konsepnya gitu ya. Itu yang penting. Nah, kenapa dia bisa kerjasama seperti itu? Menyadari bahwa nggak mungkin sendiri itu yang penting sebenarnya. Nah, tetapi kenapa kita sendiri? Oh, karena ukuran keberhasilan proyek. Kalau proyeknya itu diukur anggaran sendiri-sendiri kayak seperti sekarang, nggak perlu kerjasama, kira-kira gitu. Tapi kalau outcome-nya menjadi ukuran, baru kita cari kawan kan begitu. Jadi ini sebenarnya perilaku orang juga kita bisa deteksi gitu ya. Kalau diukur masing-masing ya orang nggak usah kerjasama gitu. Sama dengan pemain bola tadi gitu ya. Emangnya kalau ada penyerang yang kelas dunia gitu menang, belum tentu yang kebobolan itu kipernya kok bukan dia gitu ya. Jadi harus melihat itu. Nah kesadaran ini saya kira sudah mengubah struktural saya lihat tadi. Jadi saya ingin mengatakan ke Bapak Ibu teman-teman
perkembangan di negara lain soal RHL, pengelolaan das itu sudah antar negara, sementara kita antar kabupaten aja susah gitu. Ada caranya seperti itu. Nah, instrumennya apa? Yang kolom terakhir sudah ada di sana juga, yang antar negara itu. Sertakan interest group, pertimbangkan prasyarat-prasyarat apa, promosikan ini itu dan seterusnya. Jadi kita sebenarnya bisa menarik pelajaran seperti tadi di Das Kapuas tadi ya. Bagaimana kalau seperti ini diusulkan oleh sesuatu. Nah, gambar berikutnya saya ingin gimana perkembangan di Indonesia. Nah, saya ngambil beberapa kabupaten kota ini yang waktu itu saya mendapatkan pencerahan ini dari proses di LHD Jawa Tengah ya. Itu sudah ada proses di situ dan saya juga ikut fasilitasi. Ada kota Surakarta, Boyolali, Klaten dan seterusnya di situ. Lalu diidentifikasi bersama, dikerjakan bersama. Jadi idenya sebetulnya adalah sama dengan Sungai Rin tadi di Eropa, 7 negara. Tapi ini antar kabupaten. Nah, logikanya kan ini lebih mudah dong, gitu ya. Dalam satu negara, gitu ya, secara politik, apalagi ini sama-sama di Jawa Tengah, bukan lintas provinsi. Ini ya bisa. Nah, ini sedang dicoba diproses. Kebetulan Pak Dinas Lingkungan Hidup Jawa Tengah itu bersedia memprogramkan itu dan berjalan sekarang mengidentifikasi titik-titik krusial yang ukurannya adalah kualitas sungai di situ. Jadi ukuran kinerjanya itu bukan proyeknya. Proyek itu sudah dianggap personal itu. Ya dah urusan Anda lah. Gitu ya. Itu sudah keuangan segala macam jangan dibicarakan di sini. Tapi yang kita bicarakan bersama adalah kualitas air sungai. Dan itu pasti nggak bisa sendirian kira-kira gitu. Jadi menggeser performance indikator istilahnya itu ya. Urusan proyek udah dianggap selesai pada tingkat unit kerja. Yang kita perlukan adalah hubungan-hubungan antar unit kerja ini. Nah, dari situ saya membuat satu catatan inovasi yang berjalan itu apa sih? Gitu ya. Itu ada 6 hal di situ. Jadi ini kayak sintesis gitu ya. Dari perjalanan keberhasilan itu apa sih? Pertama memastikan siapa mengelola lokasi yang mana. Jadi seperti itu ya. Dan tadi pembicaraannya proyek-proyek RHL itu juga sama dengan ke sana sebetulnya. Cuman bedanya tidak hanya sebatas menanam seperti tadi itu ya, tapi juga melihat bagaimana setelah itu, gitu ya. Memastikan siapa penanggung resiko. Nah, kasus di Lampung RHL, Bapak Ibu sekalian, kenapa keberhasilannya itu tambah luas? Penanggung risikonya itu diletakkan di petani. Ya. Jadi kalau ada yang gagal, petaninya itu yang teriak-teriak gitu. Nah, bahkan petani itu diperbolehkan untuk sharing investasi. Misal kepala BPDAS di situ mengatakan nggak cukup, uang kami itu cuma begini pedomannya. Oke, kami carikan. Loh, kenapa petani bisa sharing gitu? Ya karena hasilnya juga dia yang menikmati gitu. Nah, persoalan-persoalan seperti itu artinya itu butuh komunikasi sosial, cocok dengan tema kita. Ini persoalan sosial loh, ini bukan persoalan hukum atau pedoman atau apa gitu ya. Jadi di situ dikatakan partisipasi menentukan tujuan dan harapan. Jadi bukan proyek yang menentukan ini. Itu diletakkan di masyarakat. Nah, dari situlah Pak Idi itu, Kepala BPDAS itu mendapatkan sekian macam variasi. Enggak sama Mas gitu. Di sana itu nanti saya tunjukkan gitu waktu saya ke lapangan. Nah, ketemu orangnya beda lagi, di sini beda. Jadi intinya justru yang menjadi tolok ukur itu adalah sosial. Ya, sesuai dengan tema kita, bukan pedoman. Nah, di situ nanti. Lalu pemeliharaan tanaman sepanjang waktu, bukan dipelihara 3 kali sesuai dengan anggaran, enggak. Kenapa sepanjang waktu? Ya karena ada investasi masyarakat di situ. Sekian juta per hektar gitu. Kalau tanaman mati ya masyarakat yang rugi gitu. Jadi bukan hanya dibatasi oleh kapasitas proyek. Gitu ya, sudah ke sana. Lalu keberhasilannya sudah tidak pakai 75% berhasil. Kalau kita ngobrol sama masyarakat, gimana ngukur berhasil? 100% Pak. Kita berlomba-lomba karena itu uang kita juga gitu. Nah, kan beda itu ya dengan urusan administrasi proyek. Lalu pendampingan untuk mengevaluasi dan menentukan inovasi penting. Jadi di situ tuh
Kalau kita lihat memang kerjanya teman-teman itu nggak kenal waktu, kalau saya boleh katakan ya. Kadang-kadang sampai dengan setengah 8 malam masih ngobrol sama petani gitu ya. Pertanyaannya birokrasi kayak gini, siapa yang akan niru bayangan saya ya? Kalau tidak orangnya yang memang cinta dengan persoalan itu gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang kita karena tema kita ini sosial ya, begitu rupanya yang berhasil dengan gaya Indonesia kira-kira gitu ya. Nah sementara birokrasi kita tuh gaya mana gitu. Jangan-jangan gaya masyarakat Eropa yang kerja sampai jam 4 pulang selesai ngurusin yang lain. Padahal ini sambil gendong anak sambil ngurusin petani gitu ya. Nggak mau lah orang digituin gitu ya. Sehingga yang berhasil kecil sekali. Nah itu kadang-kadang seperti apa ya gitu. Nah ini yang pendekatan proyek. Ada ketidakpastian hak di situ tetap jalan, ketidakjelasan menanggung resiko subjek juga tidak dijelasan maksudnya gini. Toh kalau mati urusan negara kan urusan proyek, urusan dana anggaran, bukan urusan masyarakat. Gitu ya. Jadi kalau ada kebakaran masyarakatnya tenang aja, itu kan urusan negara itu. Kalau tadi begitu ada api, masyarakatnya yang loncat karena uang saya ada di sana juga gitu. Nah kan beda itu. Lalu kurangnya partisipasi masyarakat menimbulkan ketidakpedulian gitu ya, terhadap tanaman. Pemeliharaan tanaman bukan 3 kali setahun. Kalau tadi itu sepanjang masa gitu ya. Orang lewat ke situ ya kalau ada sesuatu yang mengganggu dihilangkan ya, keberhasilannya tidak 100% di sini. Kurangnya pendampingan karena klasik pertanyaannya anggarannya kecil gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi ini menjadi satu konteks yang dari sisi sosial karena tinjauan kita itu sosial menjadi penting. Kacamata sosial itu beda loh melihatnya dengan kacamata administrasi misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, itu teman-teman juga bisa memperoleh perspektif yang lebih kaya gitu ya. Jadi kalau kita melihat RHL dari kacamata sosial ya gini cara melihatnya gitu. Tidak seperti pendekatan administrasi. Nah, oleh karena itu di sini yang bagian akhir ya saya ringkaskan birokrasi proyek dengan birokrasi unit manajemen istilahnya yang di bawah gitu ya. Yang proyek kita sudah tahu lah ya karena kita mengalami itu. Yang unit manajemen ini menetapkan kegiatan sesuai dengan masalah yang dihadapi, tahu lapangan. Jadi di sini karena bukan pelaksana proyek yang peduli terhadap masalah, tapi masyarakat gitu. Sehingga mereka ngomong dari petak ke petak gitu. Dan untuk kasus di Kalimantan Barat, Lampung ya, Pulau Bangka yang saya lihat proses kayak gini-gini, luasnya proyek ditentukan oleh kapasitas masyarakat, bukan karena keberadaan uang. Dan di situ penanggung proyeknya berani mengatakan saya tidak bisa melakukan anggaran sebanyak itu, gitu ya, karena masyarakatnya nggak siap. Lalu harus koordinasi karena TUSI sendiri tidak dapat mewujudkan perubahan kenyataan, nggak mungkin gitu ya, pasti ke sana. Lalu dasar kegiatan tetap TUSI unit kerja, tetapi mempunyai network dengan unit kerja lain, itu seperti itu ya. Mengenali subjek utama yaitu masyarakat, siapa sebenarnya yang paling penting untuk bisa menjaga proyek-proyek seperti ini, dan menjaganya itu bukan karena duit dikasih gitu ya, tapi karena duit mereka. Karena kalau mereka ikut investasi di situ ya pasti mereka peduli gitu, kira-kira gitu proses partisipasi menjadi konteks ini. Nah, saya kasihkan ilustrasi gambar itu maksudnya gini. Jadi kalau proyek itu regulasi, perilaku birokrasi bekerja di situ, kinerjanya kinerja administrasi, berhenti hanya 3 lingkaran. Tapi kalau yang dilakukan teman-teman di lapangan itu sampai kinerja fakta lapangan, gitu ya. Di mana proyeknya nggak nyampe, di situ ada tanda tanya itu. Siapa itu yang ngurus itu? Ketika diserahkan ke daerah setelah tahun 4 siapa itu? Itu tuh nggak ada. Nah, kalau yang di bawah setelah tahun ketiga itu masyarakat kemudian take over, gitu ya proses ini. Nah, maksud saya kalau ada hambatan birokrasi karena mengerjakan yang bagian bawah, maka kita punya PR regulasi apa yang menghambat ini gitu. Jadi tidak dibalik ya, regulasi itu seolah panglima yang nggak bisa berubah gitu. Nah itu ke situ implikasi dari proses ini. Saya kira penutupnya yang umum gitu ya, yang bersifat umum, bila
inovasi yang paling signifikan dari ini bukan aspek-aspek teknis, tapi aspek kelembagaan. Jadi yang kita bicarakan tadi, Bapak Ibu ya teman-teman, itu sebenarnya lebih aspek kelembagaan dan kita jarang biasanya membicarakan ini. Itu juga penting ya. Yang biasa kita bicarakan itu aspek administrasi, gitu, bukan aspek kelembagaan. Nah, kita sedang membicarakan aspek kelembagaan dan itu yang terkait dengan lapangan. Lalu yang kedua, perlu kerjasama koordinasi ini karena sebetulnya hasil KPI itu Key Performance Indicator itu yang benar-benar menghasilkan pohon di lapangan ya, itu bila ada kerjasama dengan unit kerja yang mendukung itu. Jadi gampangnya itu seperti tadi, kalau sepak bola itu bukan hanya penyerang saja loh, ada kipernya, ada backnya, ada dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita nggak mungkin hanya melihat selesai proyek selesai, gitu ya. Kalau ingin keberhasilan nggak begitu, gitu ya. Mikirnya itu kan aspek apa pelaku tertentu dari pemain sepak bola, katakanlah begitu. Ya penting ya, proyek selesai itu penting, tapi bagaimana sebetulnya melanjutkan ini menjadi sesuatu. Nah, pada tingkat mikro ya kelembagaan untuk mewujudkan aksi kolektif ini ada unsur-unsur yang terkait dengan proses fasilitasinya. Yang saya sampaikan di sini ini ketika keliling-keliling apa sih yang menjadi modal utama teman-teman menuju keberhasilan itu ada 3 faktor. Pertama adalah trust. Ternyata proses-proses yang menghasilkan saling percaya ya antara teman-teman di lapangan, birokrasi maksud saya dengan petani-petani ini penting banget. Dan di situ ada integritas dan reputasi akibatnya. Gitu ya, karena masing-masing membutuhkan hasil gitu ya, maka proses trust, integritas, reputasi itu penting. Jadi bukan hanya administrasi gitu maksud saya. Lalu beberapa pimpinan daerah yang menerima itu membuktikan kan di KLHK itu ada green leadership ya, ada setiap tahun itu award gitu, bupati, wali kota, gubernur yang mendapatkan Nerwasita Tantra namanya proyeknya, atau green leadership. Itu juga membuktikan bagaimana trust, integrity, dan reputasi itu menjadi faktornya. Nah, yang terakhir yang khusus saya ingin sampaikan perbaikan kelembagaan pengelolaan DAS gitu ya. Itu ukuran kinerjanya itu bagus kalau ya kinerja DAS saya tahu di ujungnya sana nggak banjir gitu ya, nggak ada erosi segala macam. Tapi ketika dipecah-pecah menjadi satu konteks, kalau gitu bagian saya apa ya dari DAS ini gitu ya. Nah itu menjadi sangat penting untuk dihubungkan kepada istilahnya itu gambar besar gitu ya. Jangan hanya bekerja pada segmen masing-masing, tapi lihatlah gambar besar. Kalau misalnya sepak bola tadi itu, jangan hanya jadi back yang ahli, penyerang yang ahli, tapi lihatlah tim untuk menghasilkan gol gitu. Nah, lalu yang kedua kenyataan lapangan sebagai pemandu inisiatif, bukan sekedar sesuai tusi. Nah, ini juga tantangan gitu ya. Saya kira keberhasilan teman-teman UPT misalnya di lapangan itu pertama kali itu pasti ini. Kecuali kalau sudah setahun, 2 tahun, staf semua sudah sesuai, sudah sejalan maksudnya gitu. Tidak sekedar tusi ini dimengerti, dijalankan, baru ada kepuasan. Jadi saya ingin mengingatkan di sini gini, dalam konteks sosial ini, birokrasi juga punya tantangan untuk menggeser dari pikiran proyek menjadi kelembagaan tadi itu. Proses itu juga nggak mudah. Artinya pimpinan itu penting menentukan ini, gitu ya, arah itu, dan itu butuh proses juga. Lalu penggunaan teknologi untuk menilai keberhasilan, menghilangkan ketidakpastian, ini penting. Saya kira sekarang masa sih masih diukur pakai manual gitu ya, ketika ada drone, ada apa gitu ya. Jadi akuntabilitas keberhasilan mesti juga menggunakan teknologi. Lalu peran pemerintah fokus pada kehilangan siapa yang dirugikan. Jadi maksudnya itu gini, kalau dari suatu pekerjaan dilakukan, katakanlah RHL, ketika gagal tidak ada yang rugi, itu bahaya. Pasti akan gagal terus. Wong kegagalan tidak menyebabkan kerugian gitu ya.
Nah, tetapi ketika ada investasi masyarakat, begitu gagal, ada yang teriak-teriak tuh. Itu artinya internal kontrol diciptakan, gitu ya. Internal kontrol ini penting. Kalau ada kegagalan semua baik-baik saja, tendensinya akan gagal terus. Nah, manfaatnya untuk masyarakat umum sehingga menjadi tugas. Nah, jadi aspek-aspek ini yang bagian akhir itu saya maksudnya gini, RHL ini memang akhirnya menjadi tugas negara. Kenapa? Karena kan bukan private land ya, bukan tanah milik itu ya, tanah negara ya. Aspeknya pasti ke sana. Maksud saya Bapak Ibu sekalian punya tugas mulia betul itu ke depan karena semakin lama semakin kritis lingkungan dan ini semakin dituntut keberhasilannya. Maka inovasinya menjadi suatu keharusan. Gitu ya, tidak hanya berputar-putar pada prosedur, pedoman, biaya kayak gitu ya. Tapi mesti inovasi dari waktu ke waktu. Saya kira demikian. Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Haryadi. Saya kira apa yang disampaikan Pak Prof tadi sangat lengkap, sangat rinci ya, sehingga kalau kita mau menyimpulkan itu sangat susah ya, karena semua slide-slide-nya itu saya kira penting buat pengetahuan teman-teman di daerah ya. Jadi sebelum kita masuki ke sesi tanya jawab, dapat saya sampaikan kembali bahwa sampaikan oleh Pak Prof tadi bahwa ada 7 tolok ukur keberhasilan, yaitu 1 teknis, kemudian pengorganisasian, kemudian ekonomi, sosial, institusi atau kelembagaan, hukum, dan administrasi. Dan bulan ini kan bulan Juni ya, sehingga teman-teman di daerah kan mungkin baru nyusun prakondisi atau RTN ya. RTN tahun berapa Mas Juni?